ingin ngobrol-ngobrol kalian jenengan, ada waktu enggak, Bu? Ada Pak, sebenarnya saya ini lagi kosong, terus saya mengisi waktu di perpustakaan dengan membaca. Baca nggak Oh, ada jam ngajar hari ini. oh ini. Jenengan mau bercerita apa? Ada yang bisa saya bantu? Gini loh Bu, saya itu sebenarnya mempunyai permasalahan dengan anak didik saya, khususnya dalam pembelajaran jarak jauh ini loh Bu, atau PJJ ini. Jadi tujuan jenengan untuk berdiskusi dengan saya adalah apa Pak? Anu Bu, saya ingin bertukar pendapat kalian jenengan sama jenengan tentang permasalahan yang saya hadapi tadi. Jadi sebab menawi nanti ada langkah-langkah untuk mencari solusi atau bagaimana dari jenengan gitu loh Bu. Dari permasalahan itu yang jenengan hadapi sekarang ini dalam pembelajaran PJJ itu diantaranya apa saja Pak yang sudah jenengan identifikasi Masalahnya gitu ya Bu. Oh gini loh Bu, saya itu waktu PJJ ini kan ada beberapa anak yang kendalanya itu tidak punya laptop itu Bu, seperti si Andi itu. Andi itu kan sebenarnya kata teman-temannya yang dekat dengan rumahnya dia itu sebenarnya anak orang kaya. Andi yang rumahnya Mayang. rumahnya. Itu motor, saya juga ngajar Pak. Motornya laki-laki yang besar dulu. Itu kan katanya anaknya orang kaya, tapi orang tuanya itu tidak mau membelikan laptop. Jadi dibuat alasan anaknya itu tidak memiliki laptop. Tuh, terus ada lagi si Iwan. Si Iwan itu katanya membantu jualan. Orang tuanya sampai tengah malam itu. Jadi untuk tugas-tugas dan kewajiban dia seorang pelajar itu sudah lupa. Jualannya apa Pak? Jualan Bu katanya sampai malam. Malamnya jam berapa? Kata temennya yang sering ketemu sama dia, yang tahu itu orang tuanya jualan di depan lapangan itu loh Bu, SMP. Oh lapangan SMP itu. Oh. Sampai malam. Terus ada lagi yang tidak punya sinyal, kata si Dewi itu kan rumahnya ya pelosok Bu, jadi katanya sinyalnya sok naik mendung itu loh, itu enggak ada. Jadi masalahnya itu kompleks sekali, banyak tuh. Gitu. Nah kalau di jenengan yang bilang tadi bisa disimpulkan bahwa permasalahannya itu diantaranya apa saja Pak? Jadi gini, untuk permasalahan yang saya hadapi tadi ya Bu, ada siswa tidak punya laptop, terus sinyal juga tidak ada si Dewi tadi, terus ada yang jualan sampai malam membantu orang tua katanya untuk jualan itu loh, itu juga mengganggu Bu. Di antara 3 terkendala sinyal, kemudian membantu orang tua, kemudian satunya nggak punya laptop itu tadi, apa ada kendala yang lain Pak dalam menghadapi PJJ di pembelajaran jenengan? Kalau kendala yang lain itu sebenarnya hampir tidak ada, cuma 3 itu Bu yang dominan. Oh ya, jadi yang mendominasi tidak punya laptop, pengaruh sinyal, sama yang itu tidak konsen ke pelajaran karena membantu orang tuanya jualan. Itu ada berapa anak gitu loh Bu, tidak hanya si tadi yang jualan yang jenengan sebutkan tadi. Iya. Nah dari si ketiga Iwan tersebut teridentifikasi masalah yang sudah jenengan rumuskan. Nah tadi untuk langkah-langkah perencanaannya untuk rencana aksi saya ya, rencananya itu seperti apa Pak? Kalau rencana itu sebenarnya karena permasalahannya sangat kompleks ya tadi ya Bu ya. Kita itu rencana saya itu akan melibatkan tidak hanya anak saja. Saya itu akan melibatkan orang tua, terus anak juga. Terus nanti saya juga butuh kolaborator atau yang saya ada kerjasama. Contohnya adalah guru BK Bu. Di situ kan ada Bu Ita sama Bu Sinta. Mungkin bisa saya ajak. Jadi nanti rencana aksi saya itu untuk orang tua, saya akan melaksanakan atau home visit ya Bu, untuk menemui orang tua itu untuk meminta bantuan mengontrol anak dalam hal pembelajarannya, itu untuk orang tuanya. Terus kalau untuk guru BK nanti saya jadikan kolaborator saya, bekerja sama dengan saya untuk memantau perkembangan anak, bahkan nanti kalau seandainya saya membutuhkan pendampingan dan sebagainya, seperti itu Bu. Nah, terus untuk siswa itu lah Bu, rencana saya akan panggil Bu. Jadi permasalahannya apa, jadi bagaimana akan saya panggil, seperti itu Bu. Jadi rencana saya seperti itu. Nah itu ada jadwalnya nggak Pak? Jadi
kan itu ada kunjungan siswa, terus memanggil siswa, kolaborasi. Nah itu yang terutama yang kunjungan siswa sama menemui siswa itu nanti, atau pokoknya kalau ada masalah Ya. atau secara berkala. Nanti kalau seandainya ada permasalahan untuk home visit ya Bu ya, kunjungan ke rumah siswa itu baiknya saya lakukan secara berkala saja ya Bu ya. Ya mungkin untuk saat ini berkala Pak, jadi kita lihat perkembangan selanjutnya. Ya, Kalau ya. menurut Bapak gimana? Jadi kalau menurut saya memang saya akan menjadwalkan secara berkala saja Bu, dengan bertemu orang tua, supaya nanti paling tidak orang tua juga ikut bertanggung jawab dalam masalah pendidikan anak toh Bu. Jadi nanti bisa mengontrol ataupun membimbing anaknya, bahkan mengingatkan anaknya kalau ada tugas ataupun apa dari bapak ibu gurunya, kan kita kan juga tidak ketemu secara tatap muka toh Bu. Jadi saya mintanya itu orang tua juga ikut berperan seperti itu. Bagus Pak, saya rasa rencana panjenengan itu bagus. Tapi kan kita perlu menjalankan rencana tersebut dengan komitmen dan tanggung jawab. Iya. Nah, komitmen jenengan untuk merencanakan kegiatan seperti ini atau rencana yang pembelajaran untuk mengatasi PJJ ini gimana Pak? Kalau komitmen saya akan secepatnya ya Bu ya, itu berkolaborasi dengan Bapak Ibu Guru BK, Bu Ita atau Bu Sinta, untuk membantu permasalahan saya ini, khususnya dalam hal nanti mungkin dalam pendampingan. Kan tadi sudah saya bicarakan bahwasanya home visit yang akan saya lakukan kan secara kontinu berkala Bu. Jadi saya harus konsisten untuk memegang hal tersebut dan mempunyai data-data. Mungkin bisa dibantu sama Bapak Ibu Guru BK, Bu Ita atau Bu Sinta atau seperti itu Bu. Terus kalau yang untuk siswa tadi kan ada yang tidak punya laptop, kayak Andi kan tidak punya laptop, baru orang kaya. Terus ada yang si Dewi yang tidak punya sinyal tadi contohnya Bu. Itu saya minta itu mereka bisa datang ke sekolah dengan protokol kesehatan yang ketat, bisa menggunakan fasilitas sekolah, khusus contohnya adalah lab di sekolah kita kan alhamdulillah sudah bagus Bu, sudah terkoneksi dengan internet. Nah nanti tugas-tugas yang saya berikan PJJ itu kalau memang permasalahannya seperti itu, akan saya suruh masuk saja ke sini menggunakan lab dengan seizin saya sebagai guru mapelnya, seperti itu Bu. Saya rasa itu udah bagus Pak. Jadi kita harus selalu berkomitmen, kemudian harus konsisten dalam menjalankan rencana kita, yang mungkin untuk kedepannya kita harus mereview. Jadi apakah langkah-langkah kita ini sudah tepat atau belum. Jadi dibutuhkan review ya Bu ya, untuk itu mungkin nanti memang benar Bu. Jadi saya kan istilahnya ini masih Bu, masih sulit menggambarkan bagaimana solusi yang harus saya lakukan, tapi setelah kita berbincang-bincang saat ini ya ada gambaran untuk bagaimana tindak lanjutnya supaya solusi itu saya dapatkan. Seperti itu loh Bu. Ya, alhamdulillah ya Pak. Iya Bu, berarti terima kasih Bu diskusi ya. kita ini membawa hasil nggih Pak. Ya alhamdulillah ya Bu. Jadi tadi memang saya merasa berat sekali permasalahan saya, tapi setelah kita bincang-bincang saat ini saya sudah merasa agak plong nih Bu. Tinggal nanti saya harus berkomitmen ya Bu ya, mulai komitmen dan konsisten tadi ya Bu ya. Ya, jadi setelah ini akan saya buat komitmen bagi diri saya sendiri, nanti seperti apa yang jenengan sudah berikan langkah-langkahnya tadi ya Bu ya. Ya terima kasih loh Bu ya. Sama-sama ya Pak ya. Ya. Saya juga ini bertukar pikiran, saya juga punya permasalahan yang sama, jadi saya bisa terbuka, saya juga punya ide-ide ini untuk memecahkan permasalahan saya juga. Besok-besok kalau seandainya ada permasalahan lagi, saya mohon ya Bu, kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Enggak apa-apa ya Bu ya. Ya. Makasih ya Bu ya. Iya, sama-sama.